Shalom keluarga besar GBMCC yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, di mana kita dapat menikmati dan merayakan Natal bersama keluarga dan handai tahun. Sebelum kita masuk ke pujian, penyembahan, dan sharing firman Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Ibadah awal tahun disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021, jam 10 pagi, yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Mari kita dengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat.
Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri, tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat GBMCC dimanapun kita semua berada. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan kita. Mari kita bangkit dari rumah kita masing-masing. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji membesarkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang hidup.
hidup Tuhan. Sungguh nama-Mu besar, karya-Mu hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Seumur hidup kami ingin memuji membesarkan nama-Mu. Let's sing, we give You glory. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan di tinggi dan di atas segala. Sing Gloria, Gloria, besar Tuhan di tinggi dan puji-Nya. Gloria. Mari sama-sama kita serukan. Gloria. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab sepanjang tahun ini Tuhan, kami rasakan penyertaan-Mu, kami rasakan tangan-Mu yang selalu bersama kami Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan Bapa, Ku datang. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata
Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita bisa ada di akhir daripada tahun 2020. Begitu banyak tantangan yang kita lalui, tapi ini bukti perlindungan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Nah, karena itu kita akan akhiri tahun 2020 ini dengan satu pesan. Saya ingin garis bawahi dan tegaskan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa kita butuh yang diurapi? Kita butuh penguasa. Kita butuh intervensi sorga dalam hidup kita. Yesaya pasal 61, kita akan renungkan bagian dari konteks ini yang berbunyi, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Ayat 4 berkata bahwa supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika satu hari Yesus sampai di Nazaret, lalu kemudian di dalam sinagog, dia masuk ke dalam rumah itu, dan kemudian dia dipercayakan untuk membaca salah satu dari kitab Nabi. Dia membuka Yesaya pasal 61, dan dia kemudian membacakan itu. Pada hari itu dia menutup dengan perkataan ini, pada hari ketika engkau mendengarnya, maka hal ini telah digenapi. Artinya bahwa Yesus sedang berkata, yang dinubuatkan tentang Roh Tuhan ada padaku untuk mengerjakan perkara-perkara yang tadi kita baca, hari ini sedang nyata di depan engkau. Hari ini sedang engkau saksikan. Hari ini engkau sedang lihat itu. Dan hari ini, di masa perayaan Natal ini, pesan ini datang buat saudara dan saya, bahwa Yesus Sang Mesias itu telah hadir ke dunia ini. Dan dia akan datang kedua kali untuk menjemput gereja Tuhan, untuk menjemput umat-umat pilihan Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan lihat sama-sama untuk karya Tuhan yang dahsyat itu. Apa saja yang akan dihasilkan dari karya besar Tuhan itu. Mari kita akan sama-sama simak pesan hari ini. Dan saya tidak akan bahas panjang lebar, tapi saya akan expose 3 hal saja. Yang pertama, saya simpulkan bahwa karya besar Kristus itu menghasilkan perubahan dalam hidup setiap orang yang menyambut Sang Mesias itu. Perubahan terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menyambut Sang Mesias itu, maka dia akan memberikan, dia akan menganugerahkan kepada saudara dan saya
dikatakan di situ bahwa ada perhiasan ganti abu. Artinya ada sebuah penghargaan ganti kedukaan yang kita alami. Penderitaan, pergumulan. Diganti dengan sebuah perhiasan. Kemudian minyak untuk pesta. Ganti kain kabung. Jadi bukan hanya perhiasan. Tapi ada minyak yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Sang Mesias itu. Lalu yang ketiga yaitu nyanyian puji-pujian. Ganti semangat yang pudar. Ini luar biasa berita baik buat saudara dan saya. Gak peduli apapun yang sedang saudara gumuli dalam hidup ini. Saudara sedang alami dalam hidup saudara. Mungkin itu menurut saudara begitu berat. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghibur engkau. Khotbah pendeta siapapun sudah tidak sanggup untuk memberikan penghiburan kepadamu. Tapi dengar baik. Salah satu karya Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias itu buat saudara dan saya. Mengaruniakan kepada mereka perhiasan, minyak, dan nyanyian puji-pujian. Ganti semangat yang pudar. Yang siap dan percaya, yang mau menerima itu. Katakan amin. Nah, kalau kita mengalami karya Kristus itu dalam hidup kita, karya Mesias itu dalam hidup kita, Alkitab menjelaskan bahwa akibat yang akan terjadi yaitu supaya orang menyebutkan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang pakai kain kabung, yang mengalami penderitaan, kesulitan, yang mengalami kekalahan dalam hidup. Mungkin karena dosa, mungkin karena pekerjaan iblis, mungkin karena kejahatan. Alkitab bilang begini, supaya orang akan menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Untuk apa? Memperlihatkan keagungannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan, coba teliti kalimat ini. Saya mau ajak kita lihat dalam bahasa Ibrani. Apa yang dimaksudkan dengan orang menyebutkan mereka sebagai pohon tarbantin kebenaran. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Vekora Lahem Ayil Hatsdek Mata Adonai Lehit Pael. Perhatikan kata Ayil. Itu bicara tentang pohon tarbantin. Jadi orang akan menyebutkan mereka. Kara itu menyebutkan lahem ayil. Pohon tarbantin. Lalu kemudian ada kata sadek. Atau itu bicara tentang kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin ini, kata ayil atau pohon tarbantin itu menjelaskan atau diartikan dengan orang kuat. Pemimpin, kepala. Kata ahil juga diterjemahkan pilar atau tiang tembok, tiang pintu. Kata ahil itu juga menerjemahkan pohon yang perkasa. Maksudnya yang kuat. Yang teguh. Ayat-ayat yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam file saya. Pohon yang besar. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat itu, maka kita akan melihat salah satu ayat saja yang saya baca. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Apa artinya ayat ini? Artinya bahwa orang-orang pilihan itu sekalipun mengalami kesulitan yang begitu berat.
bahkan hampir lenyap. Mereka mengalami yang disebut dengan diluputkan Tuhan. Saudara, sekali lagi, ketika Sang Mesias itu mengaruniakan kepada kita perhiasan, minyak, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang patah, maka yang ada dalam kehidupan kita sebuah perubahan besar. Dan saya mau bilang buat saudara hari ini, kalau saudara sedang bergumul dengan masalah, bergumul dengan penderitaan, kesulitan, mari nantikan karya besar Sang Mesias itu. Karena dia sanggup merubah itu. Sehingga menjadikanmu engkau orang yang kuat. Engkau seperti orang yang menopang bangunan. Engkau seperti pohon yang teguh, yang kokoh. Bahkan dikatakan di sana, yang kuat. Seperti pohon yang besar. Sehingga disebutkan itulah pohon tarbantin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan ajak kita untuk lihat satu tokoh namanya Onesimus. Dalam Filemon pasal yang pertama. Ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Ini perubahan yang terjadi dalam kehidupan Onesimus. Sehingga Paulus mengakui bahwa dia bukan hanya berguna bagi jemaat, bagi penerima surat Filemon, bagi kita semua yang hari ini mendengarkan berita ini, tapi juga bagi penulis surat Filemon. Ini luar biasa, dari tidak berguna menjadi berguna. Itulah yang disebut dengan perubahan karena Tuhan menganugerahkan perhiasan, minyak, dan nyanyian pujian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang lain di dalam ayat 12 itu menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa dari tidak dicintai menjadi dicintai. Sehingga Paulus menyebutkan dirinya Onesimus sebagai buah hati Paulus. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yaitu perubahan dari hamba. Disebutkan sebagai lebih dari hamba, yaitu saudara. Alkitab bilang begini dalam ayat yang ke-14. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Haleluya. Ini perubahan yang terjadi dengan tokoh yang namanya Filemon. Yang terakhir yaitu dari tidak dipercaya menjadi orang yang dipercaya. Hari ini berita baik buat saudara dan saya. Kalau Sang Mesias itu diizinkan berkarya nyata dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan lihat perubahan itu terjadi. Mengakhiri tahun 2020, saya nggak tahu apa yang sedang saudara gumuli tentang masalah hidup pribadimu. Tapi dengar baik, mari sambut Sang Mesias itu. Mari izinkan Sang Mesias itu mengerjakan otoritasnya, kuasanya dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita melihat perubahan itu terjadi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-6. Dari pasal 61 dibilang gini. Tetapi kamu akan disebutkan imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Sekali lagi. Bukankah dari keadaan tertawan, dari keadaan terpenjara, mengalami keadaan yang sepertinya hidup dalam kesendirian, bergumul dengan keadaan terisolasi. Tapi Tuhan kembalikan kehidupannya. Kemudian disebutkan sebagai pelayan Allah, imam Allah. Bukankah Allah menciptakan saudara dan saya untuk menjadi pelayan Dia? Mungkin Bapak Ibu Saudara, engkau selama ini mengabaikan peran, panggilan, tujuan ilahi dalam hidupmu, yaitu engkau melayani Dia. Hari ini saya harus bilang buat Bapak Ibu Saudara, sambut Sang Mesias itu. Sehingga kehidupanmu diubah kembali kepada tujuan yang asasi. Saya baca ayat yang ke-7, dikatakan bahwa sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat
dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saya harus bilang ini buat Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah ketika mengembalikan kita kembali pada tujuan ilahi. Mesias hadir mengembalikan saudara dan saya kepada panggilanmu. Itu akan membawa sukacita yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dalam 2 hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara, saya berjumpa dengan 2 kelompok orang yang berbeda. Punya pergumulan. Ada yang berkata saya seperti mengalami degradasi panggilan. Kehilangan apa yang tadinya berkobar-kobar dalam dirinya. Itu mulai padam, itu mulai mati. Saudara tahukah bahwa dalam proses bagaimana Tuhan memakai seseorang menjadi besar di tangan dia. Tokoh-tokoh besar di Alkitab. Para pemimpin-pemimpin di Alkitab. Semua untuk dipakai dan siap menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mereka harus dibawa kembali. Untuk melihat panggilan Allah dalam dirinya. Melihat diri mereka di hadapan Tuhan. Saudara pernah kenal tokoh namanya Musa. Dia seorang yang tadinya pembesar yang ada di istana Firaun. Tuhan kemudian membiarkan, mengizinkan dia. Atau memproses dia. 40 tahun tinggal di Midian. Hanya mengurus kambing domba milik mertua. Dia yang tahu bahwa dirinya punya potensi, punya kemampuan. Untuk bawa, selamatkan. Angkat keluar saudara-saudaranya dari perbudakan Mesir. Tuhan proses dia. Dan sepertinya 40 tahun. Apa yang dia inginkan. Yang ada di hati dia. Terkubur. Tapi ternyata tidak. Tuhan bangkitkan kembali. Tuhan pulihkan kembali. Apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan Musa. Saudara tahu Daud. Orang yang tadinya sudah diurapi oleh Samuel. Untuk menjadi raja. Menggantikan Saul. Kemudian mengalami proses yang begitu luar biasa. Dia harus ada di tempat pelarian. Karena Saul begitu marah, benci, bahkan merancang kematian terhadap dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan punya cara untuk pulihkan dia. Bahkan dalam proses pelarian, saudara pasti tahu kisah 1 Samuel pasal 30. Dia ketika mencoba pergi untuk membantu Raja Filistin dalam berperang. Melawan bangsa Israel sendiri. Alkitab menjelaskan ketika dia pulang. Orang-orang Amalek sudah membumi hanguskan kota. Di mana dia investasikan semua hal untuk dia dan orang-orang yang membela dia. Atau yang ada di pihak dia. Alkitab menjelaskan. Dia menangis sampai tidak tahan. Tapi kemudian ini orang tahu apa yang harus dia buat. Alkitab bahkan berkata dia menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dia berdoa mencari Tuhan untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Akhir kisah ini dia mengalami sebuah perubahan yang hilang dikembalikan. Dan proses itu membawa dia terus menuju pada satu titik di mana pada akhirnya ketika Saul mati, dia diangkat menjadi raja atas suku Yehuda. Lalu kemudian dilantik lagi menjadi raja atas seluruh Israel. Ada proses mati bagi visi pribadi. Dan kalau mungkin engkau sedang mengalami masa itu, ingat, Sang Mesias datang untuk mengembalikan ganti rugi apa yang hilang dari kehidupan kita, bahkan 2 kali lipat. Itu sebabnya saya percayakan ada sukacita besar di negerimu, di dalam keluargamu. Mari sambut Sang Mesias. Saudara, ada contoh-contoh di dalam Alkitab berkaitan dengan
orang-orang yang kemudian dikembalikan pada tujuan ilahi. Perempuan Samaria. Kita kenal dia ini adalah orang yang ketika ketemu dengan Yesus disebutkan punya 5 suami. Tapi perjumpaan dengan Sang Mesias itu membawa perubahan dalam hidup dia. Sehingga Yohanes pasal 4 ayat 39 menjelaskan bahwa dan banyak orang Samaria menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan bawa dirinya melihat tujuan Allah dalam kehidupan dia. Yang tadinya hidupnya hanya fokus pada kepuasan diri. Kemudian beralih. Dia memilih melakukan kesaksian, bersaksi kepada orang-orang di kampungnya di Samaria. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tokoh yang lainnya itu Maria Magdalena. Di pasal 7, pasal 8 menjelaskan bahwa ada tokoh disebutkan di situ bahwa dia dilepaskan dari 7 roh jahat. Namanya Maria. Dari identitas nama ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian pasal 8 itu menegaskan di dalam ayat yang kedua. Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini mari sambut Sang Mesias. Saudara, kalau engkau kehilangan tujuan ilahi dalam hidupmu. Satu hari saya berpikir setelah kasus COVID. Kalau seseorang tidak mengenal tujuan Allah dalam hidup dia. Maka yang dia buat di bumi ini hanya mempertahankan kehidupan yang dia terima. Tapi kalau engkau tahu tujuan Allah dalam hidupmu. Pasti engkau akan mengerti bahwa dalam semua aspek hidupmu. Tuhan inginkan engkau menjadi alat kemuliaannya. Amin. Kita akan tutup dengan yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Allah. Berapa banyak saudara yang hari ini rindu ketika orang mengamati hidupmu. Mereka kemudian berkata bahwa orang ini adalah orang yang diberkati Allah. Bukankah dari keadaan miskin, remuk hati, berkabung, menderita. Tapi kemudian karena kehadiran Sang Mesias, karena pelayanan Sang Mesias, mereka akan disebut sebagai orang yang diberkati. Ayat 10 dan ayat 11 berbunyi demikian. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Yang kedua, menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki. Lalu yang mengenakan perhiasan kepala seperti pengantin perempuan memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Poin yang ketiga ini saya simpulkan sebagai peninggian. Jadi karya Mesias buat hidup saudara dan saya. Dia bawa perubahan. Dia kembalikan kita kepada panggilan, tujuannya. Hal yang hakiki daripada kehidupanmu. Yang ketiga, dia meninggikan hidup kita. Luar biasa. Siapa yang gak tahu dengan kisah Zakaria dan Elizabeth dalam gambaran kisah seputar Natal. Mereka adalah imam yang sederhana yang melayani Tuhan.
Beberapa minggu lalu saya sampaikan bahwa kesempatan untuk melayani di bait Allah itu kesempatan yang amat langka. Karena ada tulisan yang menjelaskan, ada teolog yang kemudian menjelaskan bahwa ada puluhan ribu imam yang ada di Yehuda sana yang melayani di bait Allah dan dibagi atas kelompok-kelompok. Satu kelompok itu jumlahnya 900 imam. Jadi untuk berkesempatan masuk di dalam bait Allah untuk melayani di ruang suci atau ruang maha suci itu, Bapak Ibu Saudara, itu sebuah peristiwa langka. Luar biasa. Apakah sebuah kebetulan? Momentum sebelum kelahiran Yesus, Zakaria ketika hadir, ketika dapat kesempatan melayani, dia berjumpa dengan sang malaikat. Dengan satu bahasa, Tuhan telah mendengarkan doamu. Doa yang mana? Yaitu kerinduan, permintaan untuk punya anak. Di usia yang sudah suntuk. Tidak mungkin, mustahil untuk punya anak. Tapi kemudian ada sesuatu yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya Zakaria berkata, Tuhan telah mengangkat aibku, diganti dengan sukacita. Ini berita luar biasa buat saudara dan saya. Saya tutup dengan bahasa ini. Maukah engkau pada hari ini menerima karya Sang Mesias yang akan mengubah hidupmu? Maukah engkau menerima karya Mesias yang akan membuat engkau melihat tujuan Allah dalam kehidupanmu? Sehingga bukan hanya engkau disebutkan sebagai pohon tarbantin kebenaran, tapi engkau juga disebutkan sebagai imam Allah. Yang ketiga, maukah engkau menerima karya Kristus sehingga engkau ditinggikan Tuhan? Pada akhirnya orang akan berkata kepadamu bahwa engkau adalah orang yang diberkati. Mari buka hatimu. Sambut Sang Mesias. Saya akan berdoa bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiranmu. Bahkan dalam masa raya Natal, pesan ini kembali dikumandangkan. Kami dibuat mengerti bahwa karya besar Sang Mesias itu menghasilkan perubahan dalam hidup manusia. Menghasilkan kami melihat tujuan Allah, panggilan Allah dalam hidup kami. Kami melihat peninggian dari Tuhan. Sehingga kami disebutkan orang yang diberkati. Apapun pergumulan yang sedang kami alami hari ini. Yang engkau sedang alami hari ini. Mari nantikan Sang Mesias. Sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Aib diganti dengan sukacita. Kehidupan yang dikuasai oleh dosa terbelenggu, terikat. Kemudian menjadi alat kemuliaan. Menjadi kesukaan bagi Tuhan. Karena itu hambamu berdoa. Jamah setiap anak-anakmu. Kami buka hati menyambut Yesus Kristus Tuhan itu. Dalam hidup kami. Dalam keluarga kami. Dalam usaha kami. Pekerjaan kami. Dalam semua aspek hidup kami. Biar goal kami akan melihat. Kami menjadi orang-orang yang disebutkan seperti pohon tarbantin kebenaran. Kekuatan, kuasa, otoritas Allah itu nyata bagi kami. Dalam nama Yesus hambamu berdoa. Biar semua kami mengakhiri tahun 2020 dan siap masuk di tahun yang baru. Kami percaya ada tantangan di depan. Tapi satu hal, Engkau Immanuel. Engkau berjanji engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena engkau bersama kami. Kami pasti lihat. Kami akan terus berubah. Kami akan berjalan dalam tujuan Tuhan. Dan kami akan melihat peninggian dari Tuhan. Nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar tahun baru. Tahun integritas. Kami melihat
perubahan terus terjadi dalam hidup kami. Sehingga benar, seperti satu kata, hati kami, perkataan kami, tindakan kami, itu selaras. Itulah integritas. Berkati anak-anakmu dengan sukacita mengakhiri tahun 2020. Dan siap masuk tahun baru dengan berkat-berkat yang baru. Mujizat-mujizat. Karena ada kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, sebagai kaki jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Sebelum kita tutup, saudara lihat kiri kanan saudara, lihat anak saudara, lihat papa mama saudara dan katakan, selamat Natal papa, selamat Natal mama, selamat Natal anakku laki-laki, selamat Natal anakku perempuan, dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus baik, dahsyat luar biasa. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan. Engkau berhasil, engkau naik. Dan engkau melihat pembelaan Tuhan Yesus sempurna nyata. Tuhan pakai hidupmu dan hidupku menjadi kesaksian di masa Pentakosta ketiga ini. Pentakosta terakhir ini. Sehingga banyak orang melihat Tuhan Yesus
Kiranya berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini lagi sampai Maranatha, Yesus datang menjemput semua orang percaya, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal, Tahun Baru. Kami keluarga, Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala Jemaat, Pendeta Ishak Moses, istri dan anak-anak menyampaikan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.